Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua kan? Pada pertemuan hari ini ya kita akan bahas tema 2, subtema 2, tematik IPS kegiatan ekonomi. Sebelum kita bahas lebih lanjut, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini diberi kemudahan, kelancaran, dan kepahaman bagi kita semuanya. Amin. Ya, kita mulai. Kita bahas masalah kegiatan ekonomi. Sekarang, yang pertama adalah jenis-jenis usaha berdasarkan cara pengelolaannya. Ada usaha perorangan dan ada usaha kelompok. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah usaha perorangan. Usaha perorangan ini usaha yang dimiliki oleh satu orang. Biasanya usaha ini dalam skala kecil. Contohnya laundry, bengkel, ya, salon, dan masih banyak lagi. Toko kelontong itu juga bisa. Sekarang kita bahas usaha kelompok. Namanya kelompok adalah usaha yang dimiliki oleh lebih dari satu orang. Contohnya, ini usaha kelompok ada 3 ya. CV, ada 4 yang nanti ada koperasi. Kita bahas satu persatu. CV, apa itu CV? CV itu perusahaan komanditer. Ada 2 jenis anggota CV, aktif dan pasif. Kalau aktif, itu memberi modal dan menjalankan usaha. Yang pasif, dia hanya menanamkan modalnya saja. Sedangkan yang kedua adalah firma. Didirikan oleh 2 orang atau lebih dan semua orang ini bertanggung jawab atas usaha firma. Jadi aktif semua ini ya. Yang ketiga adalah perseroan terbatas PT. Didirikan oleh 2 orang atau lebih dan modal PT ini berasal dari penjualan saham. Ya, ini contoh saham ya. Ini kita hanya sekedar sekedar memberitahu. Jadi nanti untuk lebih jelasnya biasanya dibahas di kelas 6 atau di SMP ya. Ini saham. Apa yang dinamakan saham? Saham adalah surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan perusahaan. Nah, pemilik saham ini hanya bertanggung jawab terbatas pada saham yang dimilikinya. Contohnya PT ini PT Pertamina, PT Garuda Indonesia. Sekarang kita bahas usaha kelompok yang selanjutnya adalah koperasi. Koperasi adalah bentuk usaha bersama yang beranggotakan perseorangan atau badan hukum atas asas kekeluargaan. Tujuannya apa? Adalah untuk mensejahterakan anggotanya. Sedangkan Bapak Koperasi Indonesia adalah Muhammad Hatta. Sekarang jenis simpanan koperasi. Pertama adalah simpanan pokok. Simpanan yang dibayar satu kali saat menjadi anggota koperasi. Jadi ketika mau masuk anggota koperasi, kita membayar. Itu namanya simpanan pokok. Simpanan wajib adalah dibayar tiap bulan oleh anggota koperasi setelah menjadi anggota koperasi. Yang kedua, simpanan sukarela. Simpanan dalam bentuk tabungan anggota. Simpanan koperasi ini digunakan untuk memperbesar modal koperasi. Adapun jenis-jenis koperasi, ada koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi simpan pinjam. Sekarang, pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Ya. Jenis kegiatan ekonomi, kemarin kita sudah bahas ya, produksi, distribusi, konsumsi. Produksi itu membuat, menghasilkan barang jasa. Kalau distribusi, menghantarkan
barang dari produsen ke konsumen. Konsumsi adalah memakai barang atau jasa. Adapun orang yang memproduksi namanya produsen. Sedangkan orang yang mengantarkan barang dari produsen konsumen namanya distributor. Sedangkan orang yang memakai barang disebut konsumen. Paham ya anak-anak? Sekarang ada berapa jenis distributor. Ada agen. Ini menyalurkan barang langsung dari produsen ke konsumen. Yang kedua, ada pedagang besar, grosir. Membeli barang dalam jumlah besar untuk dijual kembali ke pedagang lain. Contohnya kayak Lotemat, itu kan grosir ya, besar. Yang ketiga, pedagang eceran, pengecer, yaitu pedagang yang menjual barang langsung kepada konsumen. Contohnya kayak toko kelontong ya. Contoh ini produksi membuat tahu, membuat mobil ya. Yang kedua, distribusi. Itu Gojek mengantar barang ke pembeli, JNE, dan masih banyak lagi ya. Yang ketiga adalah konsumsi, yaitu kita langsung makan lotek ya, kita pakai handphone. Sekarang pengaruh produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan produksi itu memerlukan banyak tenaga kerja. Apabila produksi meningkat, maka pendapatan produsen akan meningkat. Begitu pula juga para pekerjanya. Kegiatan distribusi saat ini sangat beragam. Distribusi itu merupakan lapangan kerja baru yang sangat menguntungkan. Distribusi yang merata ikut membantu mensejahterakan masyarakat. Jika masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, maka masyarakat tersebut dikatakan sejahtera. Sekarang yang terakhir adalah bagaimana sikap kita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Cara menghargai kegiatan ekonomi dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Ya. Yang kedua, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak boleh iri hati atas keberhasilannya dengan cara menjelek-jelekan ya. Yang ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut ya. Itu cara-cara menghargai. Pertemuan hari ini kita akhiri sampai di sini ya. Jangan lupa anak-anak, Bumi selalu mengingatkan untuk selalu berdoa ya, sholatnya 5 waktu tepat waktu, sholat duhanya, tahsin, tahfidz ya, dipertahankan, kalau perlu ditingkatkan ya. Dan jangan lupa dijaga kesehatan. Apabila ada kata salah dari Bu Umi mohon maaf ya. Tetap semangat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.